Coba lihat sebelah kiri kananmu, katakan Bapa sangat mengasihimu. Sekali lagi. Saudara perhatikan dan pahami dulu apa yang Anda beberapa waktu ini telah belajar. Jadi kamu mempelajarinya secara berurutan supaya iman kamu tuh betul-betul bertumbuh dengan baik. Setuju, katakan amin. Jadi kalau belum mengerti, kan ada khotbah-khotbah Kak Victor yang ada di YouTube yang secara konsisten terus belajar tentang 1-2 hal dari yang hidup itu. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, harus memahami dengan benar apa yang diinginkan oleh pencipta kita. 1, 2, 3. Ya, karena kalau kita jadi orang Kristen hanya cuma sekedar terlahir dalam keluarga Kristen dan melakukan seremonial kekristenan, hari Minggu ke gereja, ya kan? Kemudian ada ibadah apa ikut, tetapi kelakuan masih kesetan, ya sama saja. Kelakuannya masih munafik, pikirannya masih kotor, hatinya masih menyimpan dendam, ada perzinahan, percabulan, masih ada perselisihan, iri hati, kedengkian dalam diri, enggak bisa. Karena kalau kamu belajar di sini, bahwa ketika seorang itu mau berakar di dalam dia harus berjalan bersama dengan Bapa. Setuju, katakan amin. Kalau dia berjalan bersama dengan Bapa, otomatis dia harus hidup sama seperti Bapa yang adalah kudus itu. Jadi kalau Bapa kita itu kudus, maka kita yang berjalan bersama dengan dia tidak bisa najis. Kita juga harus hidup dalam kekudusannya Bapa. Setuju, katakan amin. Itu hukumnya. Kamu jangan pakai kita punya nalar. Jangan pakai kita punya pemikiran sendiri, tidak boleh. Yang Tuhan Allah mengerti ketong, sudah bisa begitu. Kita yang harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau, supaya kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita percaya sama dia, setuju, katakan amin. Kita jadi manusia tidak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan untuk Tuhan setuju. Tuhan mau mengikuti apa yang kita mau, tidak bisa. Kamu yang harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Kata Alkitab, sudah lama engkau hidup seperti itu. Tetapi sekarang ketika engkau mengenakan manusia baru, kamu tidak lagi hidup seperti itu. Kamu bukan lagi dipimpin oleh keinginanmu, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi kalau kamu berkata kamu ada di dalam kekristenan yang benar, kamu seharusnya apa? Berjalan bersama dengan dia. Kalau dia yang kamu mengerti itu kudus adanya, otomatis setiap kita harus hidup di dalam kekudusan. Katakan sebelah kiri kananmu. Hanya satu yang kudus, yaitu Bapa kita, Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Ya, semua kita apa? Dikuduskan. Jadi tidak ada orang kudus di muka bumi ini, melainkan ada orang yang dikuduskan. Tidak ada orang suci di bumi ini, tetapi disucikan. Kayak begitu. Jadi kalau ada yang memberitakan ini orang kudus ini, yaitu melalui sebuah perdebatan, sebuah analisa manusia. Tetapi kalau ikut standarnya Bapa di surga, maka tidak ada satu orang pun yang kudus di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang suci di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang benar di muka bumi ini. Karena manusia itu telah jatuh dalam dosa. Dan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai sini ya. Jadi ketika Anda berjalan dengan dia, Anda kan sudah percaya sama dia. Ketika Anda percaya sama dia, Anda menerima pengampunan daripada dia. Anda dikuduskan oleh dia. Tugas Anda selama Anda berjalan bersama dia agar kamu berakar di dalam dia apa? Menjaga kekudusan yang telah dia berikan buat kamu dan saya. Makanya dalam Filipi pasal 2 itu dibilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatan kamu. Keselamatan yang kamu terima itu pengampunan dan kekudusan yang Bapa beri. Keselamatan yang Bapa beri buat kamu itu berupa apa? Kamu yang dulunya salah, kamu dibenarkan. Ada amin? Tugas kamu adalah apa? Menjaga kekudusan kamu. Tugas kamu apa? Mengerjakan keselamatan itu. Tugas kamu apa? Tetap menjadi orang yang dibenarkan. Jadi jangan kejar doa orang benar besar kuasanya. Kita hanya cuma kejar besar kuasanya. Kita tidak mengejar yang namanya menjadi apa? Menjadi orang yang tetap dibenarkan. Kita lupa itu. Banyak hamba Tuhan yang bilang gini, doa orang benar besar kuasanya. Yang banyak orang pikir bahwa ketika orang sudah jadi orang Kristen langsung jadi orang benar. Kasih tahu sebelah kiri kanan, belum tentu. Kasih tahu dulu. Yo,
hidup saya ke setan, masih maki, pencuri, masih apa lagi, munafik, fasik, sudah tahu itu salah tapi masih hidup di situ. Ya toh, sebelum masuk pelayanan masih isap rokok, masih apa lagi, korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan keuangan. Coba lihat sebelah kiri kanan, munafik, 1, 2, 3. Lihat muka. Ya toh, dengan hal-hal kecil saja. Mama suruh beli ini Fit 9 naik, padahal sudah naik nih. Ya toh, itu hal kecil itu sudah korupsi, bahaya, markup. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa, dengar ini baik-baik. Jadilah orang-orang percaya yang benar, bukan orang percaya yang sekedar aktivitas gerejawi, aktivitas rohani, datang persekutuan, pelayanan, kiri kanan. Pokoknya dalam 1 minggu nih Anda pemuka di Facebook ini pelayanan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Amin. Tidak ada yang salah, saya tidak bilang berhenti pelayanan. Tidak, semua baik kok. Tetapi kalau dasarnya salah, pengertiannya salah, yang Anda bangun itu salah, tetap semuanya sia-sia. Makanya kenapa kamu belajar di sini untuk berakar di dalam Dia terlebih dahulu. Berakar dulu, baru bisa bertumbuh. Setelah bertumbuh kamu berbuah. Kamu berbuah ini yang diinginkan oleh Bapa, karena bukan pelayananmu yang memuliakan Tuhan, tetapi buah yang kamu hasilkan dari akar, dari pertumbuhan iman kamu, yang menghasilkan buah itulah yang memuliakan Bapa, kata Yohanes 15. Sebab ketika kamu menghasilkan buah, kamu memuliakan Dia. Bukan berilah kemuliaan bagi Tuhan, semua tepuk tangan. Salah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Memuliakan Bapa itu dengan berbuah. 1, 2, 3. Kasih ayatnya supaya jangan bilang sesat lagi. Ya, 2, 3. Ya itu apa? Titik. Titik di situ dulu. Berbuah mempermuliakan. Baca itu saja. 1, 2, 3. Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu apa? Harus berbuah banyak, tidak bisa tidak, Kak. Bukan kamu bertumbuh baik. Kamu berbuah, karena berbuah itu hasil dari kamu berakar, berbuah itu hasil dari kamu bertumbuh. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai di sini? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kamu harus bisa berakar di dalam Dia. Kamu harus bisa bertumbuh di dalam Dia. Jadi kalau kamu berjalan bersama, berakar di dalam Dia, kamu berjalan bersama dengan Dia. Kalau berjalan bersama dengan Dia, Dia itu kudus, maka kamu juga harus menjaga kekudusan yang Dia berikan buat kamu. Setuju, katakan amin. Jangan Dia kudus, kau najis. Dia kudus adanya, kau punya hati ini busuk. Tidak bisa. Makanya orang Kristen banyak yang tidak berakar di dalam Dia. Makanya orang Kristen tidak banyak yang bertumbuh di dalam Dia. Mau berbuah, mimpi kah? Orang berpikir dengan banyaknya pelayanan, dia bilang itu buah pelayanan. Buah pelayanan itu bukan banyaknya lu pelayanan main musik di sini, main drum, main gitar, main apa segala macam. Bukan. Buah pelayanan itu jiwa-jiwa yang lu bawa untuk mengenal Bapakku. Itu yang diinginkan oleh Bapak. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Buah pelayananmu adalah kamu harus membawa sebanyak-banyaknya jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. 1, 2, 3. Itu buah pelayananmu. Bukan rajin pelayanan. Rajin pelayanan tapi tidak pernah bawa orang untuk kenal Tuhan Yesus. Kasih tahu sebelah kiri kanan, omong kosong. Bisa nangkap sampai di sini. Nah, minggu lalu Anda belajar tentang buah yang matang. Buah yang matang itu perlu sekali kamu miliki. Tidak boleh buah itu busuk. Tidak boleh buah itu asam. Tidak boleh. Dia harus buahnya matang. Kalau matang itu manis. Dan disukai oleh orang yang memakannya. Karena buahnya matang. Dan buah matang itu harus konsisten. Katakan sebelah kiri kananmu. Buah yang matang itu harus konsisten atau tetap. 1, 2, 3. Ya, bukan hari ini kau baik, besok kau ke setan. Besok lagi lu sabar. Besok lagi lu sabar lagi. Besok lu tahan lu pemulut. Lu bisa tahan lagi. Coba lihat sebelah kiri kan. Itu tidak matang, itu pembusukan dari dalam. 1, 2, 3. Bisa nangkap? Ya, jadi orang Kristen itu harus berbuah, berbuahnya matang. Matang lagi harus konsisten matangnya. Ya toh? Ini hari baik, besok sonde baik. Ini hari tiba-tiba sudah di Car Free Day misalnya. Tiba-tiba lagi sudah penherper.
Tiba-tiba lagi sudah di Polda keliling. Tiba-tiba lagi dia sudah Penramayana. Tiba-tiba, itu kan Sony konsisten. Kalau konsisten, Polda ya Polda terus, istilah begitu. Ya toh? Mau bikin nuansa baru, sebulan kemudian baru pindah pergi di depan Herper. Coba lihat sebelah kiri kanan. Buah yang kamu hasilkan harus matang dan harus konsisten. 1, 2, 3. Ya, matang itu tidak boleh busuk. Matang itu tidak boleh asam. Amin. Harus matang betul-betul. Nah, oke. Bisa nangkap sampai di sini. Masih ingat ayatnya di mana yang disebut dengan buah yang matang itu? Dia seperti apa? Masih ingat di mana? Efesus berapa? Efesus 4 ayat 13. Baca. 2, 3. Kedewasaan penuh. Ini yang disebut menjadi matang penuh begini. Punya kesatuan iman, punya pengetahuan, pengertian yang benar akan Bapa. Itu dahsyat sekali. Dia terus bertumbuh, terus dalam kepenuhan di dalam Kristus. Begitu, itu matang. Dia menjadi dewasa di dalam Bapa, itu matang sekali. Bukan berarti dia tidak akan mengalami masalah. Justru semakin lu matang ini kakak, lu punya proses itu semakin gila. Coba buka Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4 kalau tidak salah. Karena tidak bisa Anda matang tanpa sebuah proses. Oke, kita baca dulu ya ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah apabila berbagai-bagai pencobaan. Terus. Titik dulu di situ. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Lihat saya, beberapa waktu yang lalu kalau kamu masih ingat, bahwa kamu harus memiliki kekuatan yang luar biasa dalam imanmu. Karena ketika dia datang kedua kali, dia mau datang begini, dia bilang begini, apakah ada iman di muka bumi ini? Masih ingat? Kemudian di situ kami membahas sesuatu yang penting. Berarti dia mencari iman yang diinginkan oleh dia sesuai standarnya dia. Maka kita belajar 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Maka justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan imanmu kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, jikalau itu semuanya ada pada kamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan yang benar akan Bapa kita. Ayat yang ke-9 dia bilang apa? Jikalau itu tidak ada padamu, maka kamu dibuat menjadi buta dan picik karena kamu lupa bahwa kamu telah diampuni. Jadi Anda bisa lihat iman yang model apa yang diinginkan oleh Bapa. Kamu tadi saya sebut tadi. Nah, untuk bisa menghasilkan iman model begitu harus diuji. Harus diproses. Nah, di dalam proses iman kamu itu muncul ketekunan. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ketekunan itu tidak bisa lahir sendiri. Tapi ada ujian, ada proses dari imanmu. Dalam imanmu baru lahir ketekunan. Jadi bukan sekedar lu bilang gini, saya komitmen tekun. Nggak bisa, Bu. Karena besok lusa lu bisa drop, bisa ini. Makanya dia harus prosesnya alamiah nih kakak. Masuk lagi. Sudah ada komitmen bilang, Bapak mari terus. Lebih dalam lagi berproses. Makanya jangan lihat segala masalah yang kamu hadapi dalam lupung hidup. Baik itu kesalahan yang lu buat. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Itu bagian daripada proses dalam iman kamu. Proses ujian iman kamu untuk melahirkan ketekunan di dalam diri kamu. Ada amin? Karena ketekunan itu akan membuat buahmu menjadi matang. Makanya kenapa kau harus berakar, kau harus bertumbuh, kau harus berbuah. Baru harus bisa diuji supaya kau bisa melahirkan ketekunan. Setelah ada ketekunan itu membuat buahmu itu terus matang dan konsisten terus. Jadi tidak bisa bilang ini, saya akan terus begini. Kakak, kau 6 bulan saja bisa setia. Tapi belum tentu tekun. Lu harus butuh persoalan. Lu harus butuh ujian. Lu harus butuh proses. Penting sekali. Makanya kalau ada orang yang berdoa bilang gini, Tuhan saya tolak semua proses. Tuhan saya tolak semua masalah. Kemudian dia mulai berjuang dengan usahanya sendiri untuk bisa menghindar sedemikian rupa supaya tidak membuat masalah.
Semakin lu menghindar, tetap di dalam lu pun diri itu sumber masalah itu kan diri sendiri. Lu mau menghindar semua masalah, tetap dari dalam lu pun diri itu masalah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, masalah itu lu pun diri. Dan lu mau tolak itu masalah pun juga itu masalah lahir dari lu pun diri. 1, 2, 3. Ya kita ini hanya cuma lihat kata orang. Katong lihat selumbar di mata orang tetapi balok di katong pemata, katong sonda apa? Katong sering kali hanya cuma kasih salah orang terus. Tetapi kita tidak pernah lihat kita pun diri ini sampai di mana. Coba lihat sebelah kiri kanan, bertobat. Jadi butuh tidak ujian? Hah? Sangat butuh. Ya coba ketong lihat kamu cari di Yakobus juga, dia bilang gini. Jangan kamu berkata bahwa pencobaan-pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Sedangkan pencobaan itu sebenarnya datangnya dari dirimu sendiri. Ayat berapa? Yakobus ayat 13. 2, 3. Apabila seorang, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh, dan ia sendiri tidak. Ayat 14. Karena masalahnya di mana? Diri sendiri. Saya tolak masalah. Masalah lu sendiri, lu tolak karena mana? Lu kemana-mana lu baluk badan toh. Mau tolak masalah enggak bisa. Makanya jangan pernah berpikir gini, ini cobaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah dicobai oleh siapapun. Makanya ayat ini kakak kontradiksi dengan Yesus dicobai di padang gurun. Sedangkan ini ayat bilang Yesus tidak pernah dicobai oleh siapapun. Ulang dan berpikir. Di padang gurun itu dia dicobai atau tidak? Siapa yang bisa mencobai dia? Bapa kita. Yang meninggalkan kedahsyatannya turun mengambil rupa seorang manusia. Kemudian jadi manusia sama seperti Anda dan saya. Berarti dia ini Tuhan Allah 100% ini. Firman yang menjadi daging. Jadi membuat orang itu salah, jangan salahkan orang. Jangan juga bilang ini cobaan dari Tuhan. Hai, kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu pun keinginan su maka doto baru lu kasih salah Tuhan. Lu bilang ini terima kasih Tuhan buat cobaan. Tidak ada. Sama kayak Yakub lagi, Ayub. Ayub sebelum dia mengalami proses penderitaan, anak-anak Allah menghadap Tuhan. Kemudian iblis juga menghadap Tuhan Allah ini. Setelah selesai anak-anak Allah, iblis datang. Tuhan Allah bilang, lu buat apa di sini? Ini bahasa sehari-hari ya. Buat apa sini? Sonde begini bos, ini bahasa sehari-hari, oke? Lu jangan terlalu ini, Kafik sudah rubah Alkitab. Tidak. Ini supaya lu gampang mengerti saja. Begini bos, ini apa namanya? Beta ini mau coba-coba dong, manusia dong. Oh, Neo, ke mana? Hanya beta dapat ada orang yang mau dicoba itu. Semua itu kesetan, ke beta begini, dia bilang gitu. Oke. Tapi ada satu orang ini dia pun hidup nih luar biasa sekali. Oke? Siapa itu? Padahal dia tahu segalanya. Ayub. Bolehkah saya mencobai dia? Bolehkah saya hajar dia? Supaya kita bisa tahu. Supaya saya dan Tuhanku tahu kesetiaannya, ketaatannya, ketekunannya sampai di mana. Bapak, apakah menolak? Tidak menolak kakak. Silahkan engkau mencobai. Tetapi nyawanya adalah milikku. Artinya tidak sampai pada kematian. Maka kamu lihat, dia turun langsung habisi semua. Ambil dia punya istri, ambil dia punya anak. Miskinkan dia semua penderitaan. Sampai dia tidur di Abu Rauna. Siapa yang cobai? Tuhan atau setan? Ingat, Bapak tidak pernah mencobai orang. Dan Bapak juga tidak pernah dicobai oleh siapapun. Kata siapa? Saya. Alkitab. Kamu komplain Alkitab. Ada amin. Nah sekarang kembali ke sumber masalahnya adalah dirimu sendiri. Coba lihat sebelah kiri kan. Kau ini sumber masalahnya. 1, 2, 3. Ya toh? Coba baca ini ayat. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai karena ya toh. Jangan salahkan ini, salahkan itu, salahkan ini. Bahkan lu salahkan Tuhan lah. Sampai lu berdoa Tuhan. Besok sanggup dengan pencobaan yang kau berikan. Nada, lu introspeksi lu pendiri.
Makanya ketika dapat masalah, ketika dapat persoalan, harusnya lahirnya apa teman? Apa? Ya, karena di situ latih iman nah masalahnya. Imanmu harus teruji nah. Iman yang teruji dengan sebuah proses ujian, maka lahirlah ketekunan. Itu yang harus kamu mengerti. Setuju, katakan amin. Jangan masalah kamu mulai salahkan diri, keson ada jalan keluar, kayak ini. Padahal sebenarnya semua persoalan masalah yang kita hadapi, baik itu dari dalam diri kita, ada faktor eksternalnya. Sebenarnya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setuju, katakan amin. Semua pasti ada jalan keluar. Katakan pasti ada jalan keluar. Ya, kalau tiap hari kita di sini seroja tiap hari kakak. Kau tahu saudara manusia yang hidup di muka bumi. Tapi serojanya cuma 1 hari 2 hari kak. Dan itu pun berlalu dan cepat berlalu. Masalah kamu. Terus kamu hidup dalam kenyamanan masalahmu. Kasih sebelah kiri kanan ini. Aduh. Bertobatlah kamu. 1, 2, 3. Ya. Bisa nangkap sampai di sini teman? Kita kembali ke ayat 3, 4 tadi kak. Ayat 4 tadi. Nah. Ayat 3 kakak, sorry. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Oke, ayat yang keempat. Dan 1, 2, 3. Dan ya, kamu lihat saya. Siapa yang selalu punya pemikiran bahwa kesempurnaan itu milik Tuhan? Dan kita manusia itu tidak mungkin sempurna. Sekarang baca ini ayat. Manusia bisa sempurna enggak? Jangan ragu-ragu, bisa tidak? Bisa. Kamu percaya dia atau tidak? Ya, itu ragu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Berarti kita kembali kepada posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa. Yaitu serupa, segambar dengan Bapa. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Makanya Efesus pasal 4 itu berkata bahwa dari mulanya aku telah memanggil engkau supaya kamu didapati apa? Tidak bercacat, celah dan hidupmu kudus adanya. Itu maksudnya. Sempurna itu. Jadi bilang gini, kesempurnaan milik Tuhan. Ya, yang sempurna itu datang akan menyempurnakan kamu dan saya. Sempurna itu datang kapan? Waktu buah yang kamu hasilkan itu matang. Buah yang dihasilkan itu matang lewat apa? Ketekunan. Ketekunan itu dihasilkan lewat apa? Iman. Iman dihasilkan lewat apa? Ujian. Ini beta kasih kamu hulu ke hilir ini semua. Supaya kamu mengerti, otak tuh main. Saya nangkap sampai di sini. Belajar mengerti. Jangan hanya asal pelayanan kiri kanan, tapi goblok terus. Tidak boleh. Makanya manipulasi mau terus mengikat kamu. Berjalan bersama dia, tapi kenajisan lu pelihara. Tidak boleh. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itulah kekristenan yang sebenarnya. 1, 2, 3. Ya, baik Katolik maupun Protestan, itulah kekristenan. Kan Kristen. Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh dia. Bapa kita yang hidup. Saya nangkap sampai di sini. Halo, bisa? Oke. Pertanyaan yang berikut kedua. Kenapa sonde matang? Berusaha untuk matang, tapi selalu tidak matang. Berusaha untuk memberi yang terbaik, tapi selalu tidak terbaik. Memberikan selalu mau yang kepingin matang, saya harus jadi buah yang matang. Tapi kenapa tidak selalu menghasilkan buah yang matang? Lukas 8 ayat yang ke-14. Mengapa buah menjadi tidak matang dalam perjalanan iman kamu? Lukas 8 ayat yang ke-14. Oke. 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya ulang 1, 2, 3.
Lagi, 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan mereka terhimpit. Kamu lihat Alkitab dengan jelas sekali memberitahukan. Kenapa orang itu tidak bisa menghasilkan buah yang matang? Padahal dia bertumbuh juga, dia berakar juga kok. Dia berakar dengan baik, dia bertumbuh dengan baik. Bahkan sampai menghasilkan buah, tapi masalahnya buahnya tidak matang. Kamu lihat ada 3 hal di situ. 1, tentang kekhawatiran. Lawan dari iman adalah kekhawatiran. Makanya tadi kamu lihat yang tadi Kak Victor bilang. Iman menghasilkan ketekunan ketika iman itu diuji. Tetapi iman yang diuji tidak akan pernah bisa melahirkan ketekunan ketika iman itu berubah menjadi khawatir. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Iman yang diuji tidak akan pernah melahirkan ketekunan kalau iman itu berubah menjadi kekhawatiran. Anda khawatir bisa? Wajar? Wajar tidak? Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang gini, jangan khawatir, omong kosong. Manusia secara normal itu pasti khawatir. Sekecil apapun juga pasti ada perasaan was-was. Ada perasaan khawatir, itu normal. Tetapi yang diinginkan oleh Bapa yang berkata dalam Matius pasal yang ke-6, 30, 31, 32, 33 berkata, jangan kamu khawatir soal apa yang kamu makan, soal apa yang kamu minum. Jangan kamu khawatir soal ini, soal ini. Jangan kamu khawatir terus menerus. Itu bukan berarti manusia tidak punya kekhawatiran, bukan. Tapi kekhawatiran itu sampai menguasai seluruh hidup dia dan sampai dia tidak lagi memiliki iman percaya kepada Kristus. Dia ragu-ragu dengan Tuhan Yesus. Nah itu yang disebut dengan khawatir yang tidak diinginkan oleh Bapa, tidak boleh. Jadi kekhawatiran yang disebut di dalam Matius pasal 6 itu kakak, jangan kamu khawatir itu artinya apa? Jangan sampai kamu kehilangan iman. Jangan sampai kamu ragu-ragu dengan dia yang kamu percayai. Nah, ini yang dikatakan buahmu tidak matang karena kamu khawatir. Karena ketika imanmu diuji, bukan lahir ketekunan, tetapi lahir kekhawatiran. Ketika diuji iman kamu, lahir kekhawatiran. Wih, aduh, padahal lu orang percaya. Padahal lu percaya dia. Padahal lu sudah melihat mujizat dia. Padahal lu sudah mengalami banyak hal dengan dia. Tetapi ketika datang lagi ujian, datang lagi proses, datang lagi ini, datang lagi ini. Menjadi ciut dirimu. Menjadi khawatir dirimu. Maka tidak lagi lahir ketekunan. Karena ketekunan itu akan larinya ke kesalehan. Kekudusan hidup. Ketergantunganmu kepada Bapa. Kalau ketekunan itu terlahir dari iman yang tahan uji. Setuju, katakan amin. Tapi kalau iman yang tidak tahan uji lahirnya apa? Kalau lu sudah lahir kekhawatiran, siapa yang lu andalkan dalam lupung hidup? Pastinya manusia. 1. Manusia itu terdiri dari 2. Manusia dirimu dan manusia sesamamu. Pasti yang lu andalkan apa? Kekuatan di dalam diri kamu. Kau mengandalkan diri kamu bahwa kamu bisa keluar dari semua masalah kamu. Yang kedua, kamu khawatir, kamu mengandalkan orang lain. Kau minta bantuan kiri, bantuan kanan. Itu yang terjadi, itu bukti kekhawatiran dalam hidup kamu. Bukan tambah baik, bukan keluar dari masalah, tetapi masalah semakin tambah menumpuk. Ketika lu kaget dengan semua masalah yang lu hadapi begitu bertubi-tubi, lu hack, lu drop, lu tambah khawatir, lu tambah stres, lu tambah putus asa, maka penuhlah hidupmu dengan kebimbangan. Bagaimana kamu khawatir? Bagaimana kamu bimbang? Itu bisa menghasilkan buah yang matang. Jangan pernah berpikir bahwa saya sudah ada dalam Tuhan. Introspeksi diri terus kakak. Karena manipulasi maut semakin kuat musuh yang kamu hadapi, semakin tipis manipulasinya. Kau tidak pernah sadar bahwa kau sudah termanipulasi. Kau tidak pernah sadar kau sudah ada dalam cengkeramannya maut. Tidak pernah sadar. Makanya nangkap ini pesan Tuhan ini. Supaya kamu bisa menghasilkan buah yang matang. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai sini teman? Halo, bisa nangkap tidak? Nah, ya, kekhawatiran tidak boleh. Yang saya maksudkan di sini kekhawatiran yang sampai kepada kamu tidak lagi mempercayai Bapa.
Tidak lagi mengandalkan dia. Selalu saya berdoa, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk tetap bergantung dan berharap hanya kepada Bapa. Selalu everyday. Bergantung terus, berharap terus. Sekalipun mungkin yang katong lihat di depan katong ini gelap. So ada harapan. Bukan tipis lagi harapan, susonde ada. Sudah tidak ada lagi harapan guys. Buat ini gagal, buat itu gagal. Mau bikin ini sonde bisa. Hancur kiri, hancur kanan. Tapi kalau iman yang tahan uji melahirkan ketekunan. Dia tidak lari di rokok. Dia tidak lari di mabok Alfred. Dia tidak lari di mana-mana kakak. Dia tidak lari di perempuan. Dia tidak lari pergi di harba biru. Apapun tidak. Dia lari di kaki Tuhan. Mungkin kelihatannya kamu pikir terlalu rohani Kafik. Ya, kok lu orang rohani? Jadi beta omong lu rohani. Mungkin awal-awal lu pergi di laut sana kemudian lu berteriak, aku tidak bisa kuat. Tuhan, lu berteriak di situ. Setelah itu baru kembali ke kamar, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya tidak kuat. Saya butuh Tuhan, buka jalan buat saya. Amin. Semua kita punya masalah, saya juga punya masalah, bukan tidak ada masalah. Tapi bukan berarti masalah itu membuat kita jauh dari dia. Justru membuat kita semakin takut sama dia. Semakin bergantung sama dia. Semakin membangun hubungan yang erat, yang karib. Kita tidak kenal keintiman di sini. Alkitab tidak pernah mengajar tentang keintiman di dalam Bapa. Alkitab mengajar bahasanya Bapa saya, yaitu membangun hubungan yang karib dengan umatnya. Jadi umatnya pun juga harus membangun hubungan yang karib dengan penciptanya. Setuju katakan amin. Kamu harus punya bahasa Alkitab yang benar. Bukan bahasa tafsiran manusia yang membuat hubungan kamu semakin rusak dengan pencipta kamu. Ada amin? Ya. Saya waktu di kesaksian di salah satu gereja di Jakarta tuh. Tapi online sudah 2 sesi, 3 sesi. Ini mau sesi yang keempat. Saya bilang tidak ada di Alkitab tulis intim. Saya munafik semua kamu. Tidak ada. Yang ada itu membangun hubungan yang karib. Kamu cari dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada kata intim saya ikut kamu. Tidak ada. Tidak ada Pak Pendeta. Ya, berarti siapa yang salah? Dari sananya. Sana tuh siapa? Dan kamu kenapa mau ikut? Berarti kamu tidak pernah meneliti, menelaah, menggali, merenungkan. Hidup di dalam firman itu. Apa yang ada itu sudah yang benar. Oh tidak bisa. Hari-hari ini kamu harus dibongkar semua hal. Yang benar, yang sesuai dengan alurnya Bapa kita. Setuju katakan amin. Jangan belok kiri, belok kanan. Apa yang sudah ada ini paling benar sudah. Oh tidak bisa. Pasti ada hal yang tersembunyi dan disembunyikan oleh maut. Supaya manusia tetap hidup dalam manipulasinya. Jangan khawatir. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Masalah sumbernya dari dirimu. Maka kalau kamu mau keluar dari persoalanmu, selesaikan dirimu. 1, 2, 3. Begini, masalah itu sumbernya dirimu. Kalau lu mau keluar dari masalah, selesaikan dirimu. 1, 2, 3. Amin. Orang yang selalu merasa bahwa sudah ada jalan keluar, berarti dia belum selesai dengan dia punya diri. Karena sumber masalah itu dari mana? Ya, kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo, selesaikan dirimu. Maka pasti ada jalan keluar. 1, 2, 3. Amin. Nah, itu Bapa bekerja tuh di situ, di celah itu. Lu kalau belum selesai dengan lu pun diri, dia tidak bekerja kak. Maka kamu akan menikmati ayat bilang, sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan semua yang baik. Bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi dirimu sendiri. Maka selesaikan lu sendiri kakak. Yang kedua, kekayaan. Boleh kaya? Omong kuat. Katakan saya harus kaya. 1, 2, 3. Kuat. Lagi. Anda harus bayar saya 100 juta ini. Saya motivasi Anda ini. Harus kaya, yes. Tapi ingat, orang kaya susah masuk surga. Kaya itu relatif kak. Siapa yang hidup di muka bumi ini tidak mau kaya? Pasti semua mau kaya, betul tidak? Nyong Sahertien betul tidak?
Betul sekali. Siapa yang tidak mau kaya? Semua mau kaya, makanya sekolah tinggi, sekolah ini, mau kerja ini, mau bikin ini, mau kaya. Tapi pertanyaannya, kenapa orang kaya susah masuk surga? Ada yang tahu jawabannya? Kasih tahu sebelah kiri kan. Karena surga pun dia bilang dia bisa beli. 1, 2, 3. Padahal surga dia tidak bisa beli. Jadi dia merasa dia kaya, surga pun dia bisa beli. Tuhan Yesus pun dia bisa beli. Dengan dia punya kekayaan. Itulah kesombongan. Ya, jadi kaya boleh. Tetapi punya nilai karakternya Bapa. Yaitu sederhana. Sederhana itu bukan pakaian yang lusut, biasa. Ini bukan kan. Ya baik juga silakan, mau itu silakan. Penampilan yang biasa-biasa, low profile orang biasa bilang begitu, silakan. Tidak apa-apa. Ada orang yang low profile tapi keinginannya itu supaya orang puji sendiri. Pak ini low profile sekali ya. Itu juga sombong. Ya toh? Sedangkan sederhana itu karakter. Kesederhanaan itu karakter. Kata Alkitab bilang apa? Sebab cukupkanlah dirimu dengan... Pernah tahu ayatnya di mana? Yang pernah baca Alkitab tahu ayatnya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 2, 3. Janganlah kamu menjadi dan cukupkanlah karena kaya boleh, tapi harus sederhana. Amin. Punya banyak uang silakan. Bisa memberkati banyak orang, bisa menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tapi harus punya karakter sederhana. Mencukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tidak menjadi budaknya uang. Uang itu tidak masalah Kak. Uang itu benda mati. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang. Orang belum pegang uang, hidupnya itu baik, sederhana, ya toh. Ya nun sewun orang bilang monggo ge silakan. Ya. Tapi ketika orang itu pegang uang, dunia ini seakan-akan dia pun diri sendiri yang punya. Jadi kaya boleh, tapi harus sederhana. Ada amin? Jadi kamu lihat. Apa yang membuat orang itu tidak berbuahnya matang? Kekayaan. Karena dia terus mencari uang, menjadi kaya. Dia melupakan Bapa. Tidak bisa menghasilkan uang. Karena orang semakin kaya, semakin mau atur orang. Semakin kaya, semakin mau atur orang. Makanya banyak orang kaya dalam satu komunitas, dalam satu gereja atau persekutuan orang Kristen. Dia semakin memberi, semakin dia mau atur-atur. Lu naik ketemu beta di sini, soalnya bisa. Semakin lu kasih uang di sini, semakin lu kena mengamuk dari beta lebih gila. Kenapa? Daripada lu mati dan tidak diselamatkan, hanya gara-gara lu berpikir bahwa saya sudah memberi terlalu banyak di sini. Keluar. Buat apa lu di sini? Hanya gara-gara lu pun tangan yang selalu memberi, tapi lu pun hati mau dihargai, mau dihormati. Saya juga harus mengatur, saya juga harus di depan. Lalu di depan sana tuh. Tidak ada, tidak boleh. Mau memberi, mau tidak memberi, kedudukan kita di hadapan Tuhan sama. Berkat kita sama. Yang mengukurkan Bapa kita lewat hati kamu. Jangan yang memberi hanya cuma 1.000, dengan yang memberi 100.000, tapi 100.000 nih, beta nah. Ya Daud, yang 1.000 Tuhan, hanya ini yang beta punya, beta kasih buat pekerjaan Tuhan. Tuhan hargai ini. Yang 100.000, nih beta nah 100.000. Ingat ya, kaya boleh Kak. Tapi jangan sampai menghalangi kamu menghasilkan buah yang, makanya latihlah dirimu untuk punya karakter sederhana. Yaitu dengan belajar mencukupi dirimu dengan apa yang ada. Berkat sehari untuk kesusahan sehari untuk sehari. Cukup. Makanya harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dapat sedikit, mengucap syukur mulai dari kecil. Ada orang yang mau langsung besar memang kabuak mai. Bikin sesuatu langsung besar. Tidak bisa. Hukum Tuhan itu tidak boleh lu bolak-balik. Hukum Bapa kita itu setialah dari perkara yang
baru kasih perkara. Begitu kakak. Tidak ada perkara besar baru lu turun pi kecil. Itu namanya lu perkara besar soalnya jadi baru lu mulai terbuka lu pemata. Mulai lu bikin yang kecil. Kasih sebelah kiri kanan. Bikin sakit banyak. 1, 2, 3. Tetapi itulah proses hidup. Apa yang membuat kamu tidak matang? Boleh kaya? Tetapi harus mulai dengan karakter apa? Sederhana. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Untuk bisa menghasilkan buah yang matang, hidup sederhana. Untuk hidup sederhana, kau harus melatih dirimu mengucap syukur dalam segala hal. 1, 2, 3. Untuk hidup sederhana, lu harus mengucap syukur dalam segala hal. 1, 2, 3. Ya, jangan ada promo lu mau, ada ini lu mau, ini mau, ini mau, ini mau semua. Habis. Yang terakhir, kenikmatan hidup. Kita baca-baca menikmati hidup, kenikmatan hidup sebenarnya itu sebuah kata yang sama. Jadi menikmati hidup atau kenikmatan hidup itu yang mana yang tidak diinginkan oleh Bapa? Kenikmatan hidup dalam kedagingan kamu sebagai manusia. Tapi kalau kenikmatan hidup, lu menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu kan wajar. Itu ya dan amin dan harus. Setuju katakan amin. Tapi kenikmatan hidup ini yang dimaksudkan siapa? Lu menikmati keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup, lu terlena masuk ke dalamnya. Makanya 1 Yohanes pasal 2 itu dia bilang apa? Sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala. Tadi yang kamu baca. Sebab manusia terpikat dengan keinginannya. Jadi menikmati atau kenikmatan hidup itu bicara tentang daging kamu. Ya, lebih kedagingan. Lebih berzinah. Lebih bercabul. Lebih punya pikiran kotor. Lebih apa lagi? Iri hati, dengki, amarah. Nah, itu yang menghalangi ketong untuk bisa menghasilkan buah yang kasih tahu sebelah kiri kanan. 3 ini tidak boleh ada pada dirimu. 1, kekhawatiran. 2, kekayaan. 3, kasih tahu. Tidak boleh ada dalam diri kamu. Supaya kamu menghasilkan buah yang matang. 1, 2, 3. Ada amin saudara? Bisa nangkap sampai di sini? Bisa mengerti? Bisa tangkap? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo terus berjuang. Bapak turut bekerja untuk membuat kamu menjadi kuat menghasilkan buah. 1, 2, 3. Ya. Mari kita buka Timotius dulu yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Melainkan roh apa? Lihat, roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih. Roh yang membangkitkan ketertiban. Jadi kejarlah hidup dipimpin oleh roh. Supaya roh itu membangkitkan kamu. Memberi kekuatan, memberi kasih dan ketertiban. Tujuannya untuk apa? Memampukan kamu mengalahkan kekhawatiran dalam diri kamu. Memampukan kamu untuk tidak hidup dalam menjadi hamba uang. Memampukan kamu untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan kenikmatan daging. Keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Birahi hawa nafsu. Bukan. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Oleh karena itu hidup dipimpin oleh roh. 1, 2, 3. Mari kita tundukkan kepala.